Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, diistiqomahkan dalam prosesnya, dimudahkan menghadapi berbagai rintangannya, dan memberikan buah hasil yang bermanfaat, ilmu yang membantu kita memahami syariat Islam lebih mendalam. Baik, kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid yang ketiga. Kita lanjutkan di bab fa'il, ya. Silakan dibuka kitabnya. Oke, kita masuk pada hukum, ya, ta'nis pada fi'il. Hukum ta'nis pada fi'il. Fi'il dulu, ya. Fi'il dulu kemudian baru fa'il. Hukum konteks perempuan pada kata kerja. Baik, qala mu'allif rahimahullah, penulis menyebutkan hukmu ta'nisil fi'li, ya, hukum mu'annas atau konteks perempuan pada fi'il kata kerja. Ini dibuka halaman 3, ya. Baik. Ta'at-ta'nisu fil fi'li qad yakunu wajiban wa qad yakunu jaizan. Konteks perempuan pada fi'il terkadang wajib, terkadang apa? Jaiz. Tidak wajib alias boleh-boleh saja. Boleh mu'annas, boleh tidak, boleh mudzakkar. Kita bahas yang wajib terlebih dahulu. Bagaimana kondisi apa saja yang mewajibkan konteks mu'annas itu terjadi. Maka natanisu fihi wajiban. Ini konteks mu'annas atau konteks perempuan yang wajib. Yang pertama, idza kana al-fa'ilu isman zahiran mu'annasan ta'nisan haqiqiyan wa kana muttasilan bil fi'li, yaitu ketika fa'il subjek dari suatu fi'il itu berupa isim zahir yang perempuan, isim zahir mu'annas, ta'nisan haqiqiyan yang tipenya itu mu'annas hakiki, ya, tipenya itu mu'annas hakiki. Wa kana muttasilan bil fi'li, dan syarat keduanya adalah dan harus bersambung setelah fi'ilnya. Contoh qalatim ra'atul aziz. Qalatim ra'atul aziz. Imra'ah di sini istri, ya. Ini kutipan dari ayat Al-Qur'an di surat Yusuf ayat 51. Surat Yusuf ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, qala ma khatabukunna id rawattunna Yusuf an nafsihi qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su' qalat imra'atul aziz al-an ila akhir ayat. Ya, berkatalah istri atau istri al-aziz, raja, ya, ketika itu berkata. Nah, di sini imra'ah ini menunjukkan mu'annas hakiki, perempuan yang sejati, ya, perempuan yang sejati. Ya, baik. Kemudian syarat yang kedua, kapan kondisi mu'annas itu terjadi? Di sini tadi kita ulangi yang kondisi pertama, mana bukti mu'annas pada fi'ilnya? Ada ta'nis sakinah pada qalat itu, ya. Qalat itu tak sukunnya itu menunjukkan konteksnya perempuan. Yang kedua, idza kana al-fa'ilu dhamiran ya'udu 'ala muannasin, ketika fa'ilnya, subjeknya berupa dhamir kata ganti yang kembali pada lafadz muannas di kata sebelum bukan kata ya'udu 'ala muannas, yang kembali pada muannas, konteks perempuan. Baik. Atau boleh juga kita katakan idza kana al-fa'ilu dhamiran ya'udu 'ala muannasin adalah yaitu ketika fa'ilnya berupa dhamir, misalnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, lalu kembali kepada lafadz perempuan pada kata sebelum fi'il. Ya, pada kata sebelum fi'il. Contoh,
Ini disebutkan pada beberapa ayat, ya. Yang pertama di surat Al-Infitor, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Idzas sama'u fatarat." Maka infatarat dia fi'il madhi, infataronya tak sukun menunjukkan perempuan, tapi tidak muncul fa'ilnya setelah fi'il, sehingga tidak dianggap ada, sehingga disebut dengan domir, ya. Fa'ilnya domir kembali ke as-sama. Taib. Maka ini juga termasuk wajib memunculkan tak sukunnya. Kembali ke as-sama yang merupakan mu'annas, ya. As-sama ini mu'annas secara sama'i, ya. Kita dengar orang Arab bilang sama itu perempuan, ya sudah. Kita ikut, kita dengar dan taat. Itu namanya sama'i atau sima'i. Wa idzal kawakibu muntasarat, pada ayat yang lain disebutkan di surat ya masih ya, Al-Infitor juga. Wa idzal kawakibu muntasarat. Lihat intasarat, dia fi'il kata kerja, dia ada tanda tak perempuannya, tak sakinah, karena tadi fa'ilnya berupa dhamir mustatir tersembunyi, ya'udu ila al-kawakib, kembalinya ke lafaz al-kawakib yang merupakan muannas karena dia jamak taksir. Jamak taksir. Baik, kemudian ada alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini di surat Al-Infitor ayat 5, ya, yang artinya maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui segala yang telah dikerjakannya dan yang dilalaikannya. Maqaddamat yang telah dikerjakan, diutamakan, wa akharat dan yang telah diakhirkan, dilalaikan. Maka lihat ya di sini alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Qaddamat fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya kembali ke nafs, ya. Begitu pula akharat. Nah, ini nafsnya ini muannas juga. Nafsun itu muannas, ya. Tadi sima'i atau sama'i, dengar dan taat apa yang orang Arab tetapkan. Ya, seperti tadi sama nafs, dia ada syamsun. Syams itu juga perempuan, ya. Walaupun tidak ada tanda-tanda perempuannya, ini namanya muannas yang tadi sima'i. Kita dengar dan taat orang Arab bilang apa. Baik. Kemudian terlanjutkan kondisi yang boleh. Sekarang kondisi yang boleh. Baik, ya, kita coba. Maka natani sufihi jaizan, kondisi yang boleh menetapkan konteks atau tanda mu'annas, tanda tak tanis sakinah pada fi'il madhi, ya. Contohnya, kalau pada fi'il mudhari itu tak mudharaah, tak huruf mudharaah. Yang pertama, kondisinya kapan? Idza kana al-fa'ilu mu'annasan hakikiyan mafsulan bainahu wa baina fi'lihi bifasilin. Nah, fa'ilnya sudah benar mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki itu apa sih? Mu'annas hakiki itu apa? Konteks perempuan yang relate dengan manusia, perempuan, ya tadi imro'ah gitu, ya. Nisa atau nama-nama perempuan. Atau nama-nama perempuan. Ini hakiki. Baik. Kita lihat sini dia sudah hakiki muannasnya, tapi mafsulan, terpisah antara fa'ilnya dengan fi'ilnya, dengan suatu pemisah. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat. Ini disebutkan dalam surat, ya. Dalam ayat di surat Al-Mumtahanah ayat 10. Al-Mumtahanah ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila apa? Datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman. Idza ja'akumul mu'minat, ya. Wahai orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Baik. Di sini al-mu'minat, lihat, dia fa'ilnya dari ja'a. Namun terpisah karena adanya kum sebagai objek atau maf'ul bi di situ, sehingga ja'anya tidak harus
pakai tak sukun, ya, tidak pakai tak tanis sakinah, bukan ja'at, gitu ya. Ini pada Al-Quran. Tapi pada kalimat biasa, jika diubah ke kalimat biasa, bukan ayat, maka boleh-boleh saja misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'at kumul mu'minat, boleh ya. Namun nanti bukan Quran ya, jadinya kalimat biasa. Karena Al-Quran menetapkannya ja'a tanpa taknis sakinah. Kondisi kedua, idza kana al-fa'ilu isman zahiran muannasan majaziyan. Ketika subjeknya berupa isim zahir, isimnya tidak tersembunyi, maksudnya fa'ilnya itu enggak sembunyi, bukan mustatir ya, jelas ada lafadznya setelah fi'il ya. Tapi muannas majazi, bukan nama perempuan, bukan nama sesuatu yang identik dengan perempuan. Ya, apa contohnya? Kita lihat sini. Ya, sini ya. Contohnya, tola'a syamsu. Nah, syamsu tadi ya, yang mu'anats majazi. Ya, tipenya nanti subtipenya tadi ya, simai. Kita dengar dan taat. Orang Arab menetapkan syams sebagai mu'annas. Matahari itu terbit ya. Tola'ati syamsu juga bisa pakai tak tanis sakinah karena sifatnya kan jais, boleh dipakai boleh tidak tanda perempuannya. Akan dibaca, Fadhol. Assalamualaikum alaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala as-salis idza kana al-fa'ilu jam'a taksirin li muannatsin aw mudzakkarin. Nahu ja'atil hunudu aw ja'al hunudu. Ja'atir rijalu aw ja'ar rijalu. Qala ta'ala laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Baik. Syukran jazakumullah. Ya, perhatikan sini kondisi ketiga yang kondisi konteks yang membolehkan dipakainya tak tanis sakinah tanda perempuan pada fiil madi terutama, dan juga boleh, tidak boleh dan juga boleh dipakai. Apa itu? Idza kana al-fa'ilu jam'at taksirin ya, li muannasin aw mudzakkarin. Ketika subjeknya itu berupa jamak taksir ya, untuk konteks perempuan, bukan, jamak taksir perempuan atau jamak taksir laki-laki ya. Contoh jamak taksir perempuan, ja'atil hunudu. Hunudu jamak taksir dari hindun ya, walaupun hindun punya dua versi jamak taksir, punya dua versi jamak, yaitu versi jamak taksir dan versi jamak muannas salim. Bisa hindatun gitu bisa juga. Hunud ya, di sini hindun, banyak hindun. Maka boleh dipakai tak tanis sakinahnya ja'at, boleh juga biasa tidak dipakai ja'al hunudu. Yang laki-laki muzakkar ja'atir rijalu au ja'ar rijalu. Para lelaki itu telah datang. Ya. Jamak taksir, ingat, jamak taksir itu dihukumi perempuan. Ya. Tapi sifatnya tidak wajib. Tidak wajib. Baik. Kemudian dalam ayat disebutkan qala ta'ala laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ini terdapat di Al-Qur'an ya. Tepatnya di surat Al-A'raf ayat 43, Al-A'raf ayat 43. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sesungguhnya rasul-rasul Rabb kami ya telah datang membawa kebenaran. Sungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Nah, di sini rusul ya, jamak taksir untuk muzakkar. Ya kan? Rusul. Nah, di sini ja'at kebetulan di Al-Qur'an menggunakan tak tanis sakinah. Tapi jika tidak pun tidak apa-apa. Namun nanti bukan lagi ayat Qur'an. Ya, tidak boleh kita sandarkan kepada terhadap Al-Qur'an ketika mengubah satu huruf sekalipun, satu harokat sekalipun. Kecuali ada riwayat lain, misalnya riwayat selain hafaz gitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian kondisi keempat, syarat ketika boleh tidak harus ya, menggunakan tanda perempuan pada fi'il dalam konteks mu'annas. Yang keempat, an yakuna dhamiran munfasilan li mu'annasin. Ketika fa'ilnya berupa dhamir munfasil untuk perempuan. Hiya, hunna gitu ya. Lihat sini. Nahu contohnya maqama illa hiya. Tidak ada
seorang wanita pun yang berdiri kecuali dia, seorang wanita itu saja. Atau boleh juga pakai tanda tak tanis sakinah maqamat illahiyah. Tidak ada seorang pun dari kalangan perempuan itu apa? Berdiri kecuali dia. Dia perempuan itu. Ya, maka boleh dipakai qomat, tak tanis sakinahnya dipakai ataupun tidak, qoma saja. Yang terakhir dari tanda perempuan adalah an yakunal fa'ilu muannasan zahiran wal fi'lu ni'ma au bisa. Fa'ilnya sudah benar, subjeknya muannas zahir. Muannas yang nampak, bukan domir, bukan kata ganti, tapi fi'ilnya itu pakai ni'ma atau bisa, yang artinya sebaik-baik gitu ya, seburuk-buruk, ni'ma wa bisa ya. Ini bab ni'ma wa bisa dalam kitab-kitab nahwu. Contoh bi'satil mar'atu hindun. Sebaik-baik wanita adalah hindun. Bi'satil mar'atu hindun. Bi'sal mar'atu hindun. Ada dua versi kok sebaik-baik ya, seburuk-buruk. Seburuk-buruk wanita adalah hindun, seburuk-buruk wanita adalah hindun. Jadi boleh pakai tak tanis sakinah bi'sat atau bi'sati, boleh juga tidak bi'sa saja. Dia bi'satil mar'atu hindu. Sebaik-baik wanita itu adalah hindu. Nanti i'rabnya bi'sa itu fi'il ya. Fi'il madi. Al-mar'atunya di situ al-mar'ah ya. Dia subjeknya, fa'ilnya. Hindunya nanti badal ya. Badal dari al-mar'ah. Sehingga sama-sama marfu. Baik. Konteks wajib dan konteks yang boleh, tidak wajib. Menampakkan tanda perempuan pada fi'il ya. Walaupun sini kebanyakan fi'il madhi ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita tambahkan sedikit poin di bawahnya, ini mudah. Awamilul fa'il, faktor-faktor yang mempengaruhi subjek. Yang pertama fi'il, kata kerja. Contohnya shadaqallahul azimu ya, maha benar Allah yang maha agung. Maka sodako ini mempengaruhi subjeknya. Ya, awamil, faktor-faktor yang mempengaruhi subjek. Ya, atau redaksi atau lafadz, kedudukan atau kata yang menjadi sandaran tempat kembalinya subjek. Itu pertama fi'il, kata kerja. Baik ya. Dan yang kedua isim fa'il. Nah, isim fa'il ya nafi'an ilmuhu wa ya apa itu? Jamilan khuluquhu. Ilmu dengan khuluqu itu fa'il. Nafi'an dengan jamilan itulah isim fa'ilnya. Baik. Maksudnya gimana? Isim fa'il itu bisa beramalan seperti fi'ilnya. Jadi seakan-akan kita bilang nafa'a ilmuhu wa jamula khuluquhu gitu. Sama. Ya, maka nafi'an dengan jamilan itu isim fa'il mempengaruhi apa? Ilmu dengan khuluqu. Baik, intinya fa'il itu bersandar ke nafi'an, ilmu ke nafi'an, khuluqu ke jamilan. Artinya apa? Wahai seseorang yang ilmunya bermanfaat dan wahai seseorang yang akhlaknya indah, gitu ya. Yang ketiga sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ini turunan dari isim fa'il. Ya, sehingga redaksinya mirip. Contohnya Zaidun hasanun wajhuhu. Mana? Mana sifat musyabbahahnya? Hasanun. Ya, sifat musyabbahahnya hasanun. Maksudnya gimana? Zaid itu wajahnya tampan, wajahnya baik, gitu ya, wajahnya bagus, indah, elok, ya. Maka wajhu di situ fa'il, kemudian hasanun itu sifat musyabahah sebagai ya boleh dibilang pengganti fi'il gitu ya, pengganti fi'ilnya. Ya, Zaidun hasanun wajhu. Maka wajhu ini bergantung pada Hasan. Ini apa? Tempat kembalinya ke Hasan. Ya, wajahnya baik gitu kan. Kemudian masdar fil bahri huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, air laut itu apa?
eh, air laut itu at-tahuru ma'uhu, suci, airnya suci. Air laut itu airnya suci, atau pada air laut, pada lautan airnya suci dan bangkainya halal. Maka ma'u itu fa'il, dia terpengaruh dengan amilnya yaitu tohur yang merupakan masdar. Begitu pula al-hillu, ya, maitatuhu, maitatu itu fa'ilnya, al-hillu itu masdarnya. Ini seakan-akan tohur dengan al-hil itu mewakili fi'il gitu ya. Mewakili fi'il, misalnya fil bahri huwa, fil bahri toharo atau tohuro ma'uhu wa halla maitatuhu, misalnya gitu. Ya, ada kandungan makna fi'ilnya. Jadi fa'il bergantung juga pada masdar. Yang kelima, isim tafsil. Tafdil maksudnya. Isim tafdil juga sama. Isim tafdil itu turunan dari isim fa'il sebagaimana sifat musyabbaha. Contoh, marartu bil afdoli abuhu. Aku berpapasan dengan seseorang yang istimewa, yang utama, yang mulia, yaitu siapa? Bapaknya. Mana fa'ilnya? Abu. Mana isim tafdilnya? Al-afdol. Sehingga abu di sini ya diterangkan dengan kata al-afdol. Dia ngikut atau dia satu kalimat dengan al-afdol, seakan-akan al-afdol ini fiilnya. Ya, ini disebut dengan amil, faktor yang mempengaruhi ya adanya fa'il. Yang keenam, isim fi'il. Isim fi'il itu isim yang dia redaksinya isim, golongannya di i'rabnya dengan isim, itu isim mabni maksudnya ya, isim mabni. Dia tidak punya makna perbuatan, tapi ada sedikit ciri-ciri fiilnya, sehingga dimasukkan isim fiil tengah-tengah gitu ya. Secara statusnya dia isim, tapi ada syarat-syarat isim tidak terpenuhi. Sebaliknya dia memenuhi beberapa syarat fiil. Tapi beberapa syarat fiil lainnya nggak terpenuhi juga. Contohnya apa? Tidak bisa ditanwin. Itu kan syarat isim. Nah, hayhata di sini tidak bisa ditanwin. Hayhat al-aqiqu, sungguh mustahil wahai al-aqiq. Lebih kurang begitu. Seperti dalam ayat hayhata lima tu'adun. Artinya hayhata itu ba'uda, jauhnya, mustahil. Jauhnya. Hayhat al-aqiqu, nanti al-aqiq sebagai fa'ilnya. Ya, hayhata isim fi'il, nanti i'rabnya ya mabniun alal fathi gitu aja. Dia tidak punya kedudukan, dia mabni atas fathah gitu aja. Ya, al-aqiqnya sebagai fa'ilnya. Gitu. Selesai pembahasan awamil atau faktor-faktor yang mempengaruhi apa ini? Fa'il. Saya bisa ada pertanyaan di sini. Dan ini awamil ini sangat penting. Awamil ini sangat penting karena nanti ketika baca kitab ya akan terpakai. Karena fa'il tidak selalu harus ada fiilnya. Ya, kita ketika memahami baca kitab, seringkali yang muncul itu isim fa'ilnya. Ya nafi'an ilmuhu, oh ya jamilan khuluquhu, ya. Begitu juga nanti pada kasus maf'ul bih, sama. Amilnya maf'ul bih itu nggak mesti ada fi'il. Nanti bisa pakai isim fa'il, isim maf'ul. Contohnya pada ayat surat Al-Baqarah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, ya kan? Pertanyaannya ad-dina kenapa mansub? Kenapa? Ad-dina lahuddina. Kenapa dia mansub dengan akhiran fathah? Sebagai apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Kenapa kok tiba-tiba mansub? Karena sebagai maf'ul bih, objek dari mukhlishina.
Lihat, mukhlisina itu kan isim fa'il, bukan kata kerja. Tapi dia bisa menghasilkan objek. Nah, tadi kembali ke awamil ini. Awamil ini. Jadi awamil itu seakan-akan menggantikan fiilnya untuk bisa memunculkan subjek ataupun objek ataupun isim fa'il tadi ya. Ataupun fa'il. Kita lagi bahas subjek fa'il. Baik, itu contoh konkretnya mukhlisina lahuddina. Mukhlisina itu isim fa'il, dia menghasilkan objek yaitu ad-dina. Makanya ad-dina dibaca mansub. Artinya kan memurnikan agama atau ibadah ya. Ad-din di situ artinya bukan agama tapi maksudnya syariat, ibadah. Baik, dan masih banyak contoh-contoh kasus yang lain. Gitu. Cukup ya, insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.